Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita di Misteri Kejawen. Nah, untuk teman-teman di sini perlu diketahui ya, saya tidak sendiri. Ini nanti saya akan ditemani dengan Bang Rohmat, teman-teman. Kita akan eksplor di tempat ini. Nah, tempat ini akan dijelaskan oleh Bang Rohmat sendiri. Apa sih kemistisannya? Apa sih sakralnya untuk tempat ini? Nah, mari nanti kita temui Bang Rohmat. Tetapi sebelum kita masuk ke videonya, alangkah lebih baik teman-teman tekan like, komen, tombol subscribe, tekan tombol lonceng agar notifikasi akan muncul di beranda kalian. Seperti itu, teman. Ayo teman-teman, kita langsung saja ke Bang Rohmat agar kita langsung tahu bagaimana cerita tempat ini, bahkan apa pengalaman Bang Rohmat sendiri di tempat ini dengan kejadiannya bagaimana. Nah, maka dari itu kita langsung temui Bang Rohmat saja, teman-teman. Nah, Assalamualaikum Bang Rohmat. Waalaikumsalam, Mas. Nah, sebelumnya saya pasang mic-nya terlebih dahulu ya Bang Rohmat. Nah, Ya. ini bisa diceritakan untuk tempat ini sendiri Bang Rohmat? Ya. Ini lokasinya di mana, terus kejadian seperti apa yang pernah Bang Rohmat alami, ya kan? Terus di lain sisi apa sih tempat ini sebenarnya zaman dahulu gitu. Oh iya, ini Mas. Kita sambil jalan dan sambil sedikit cerita ya. Iya, bisa. Di sini ini di area tempat perkebunan mangga, Mas. Di hutan, tapi ini banyak memang perkebunan buah mangga. Banyak sekali ini buah mangga. Oh, tanaman mangga. Iya, dan di sini memang kata cerita orang-orang tua itu memang tempatnya sangat wingit atau sangat angker. Dan sekarang kita coba, soalnya begini. Sebentar. Saya itu masuk ke sini tadi kok agak merinding sekali ya. Ya, Gitu. mungkin apa yang dikatakan orang-orang di sini Ini benar. merinding sekali Bang Rohmat. Nanti kita coba kita bersama-sama mencari tahu ada apa di sekitar sini. Kalau boleh tahu sebelumnya yang dipegang ini apa ya Bang Rohmat? Ini adalah dupa. Dupa. Iya. Nah, di sini Mas, ini sebenarnya seperti sungai. Oh, ini sungai. Iya, tapi saat ini posisinya masih kering, nggak ada airnya. Ya, Mas, kita cari tempat. Boleh Ya, silakan. Barangkali biar tahu gitu terbentuk sungainya itu. Iya. Teman-teman. Ini jalurnya di sini Mas. Di sini, ini kalau Fokuskan. kita menelusuri sungai ini, nanti kita bisa ke arahnya menuju ke Gunung Klothok. Tapi lumayan jauh Mas, mungkin kalau kita tempuh dengan jalan kaki kurang lebih sekitar Itu apa ya teman-teman? hampir Bisa 1 jam. dahulu agak Ya, itu ada di bawah pohon pisang. Kok kayak terbentuk sesuatu gitu tadi ya Bang Rohmat? Iya, memang ada sedikit penampakan. Semoga di kamera bisa ikut kerekam, dan teman-teman atau penonton Misteri Kejawen bisa juga melihat. Soalnya tadi ada saya apa lewat di juga atas. kan, kenapa kok merinding gitu? Ternyata Ya, di sini memang Mas, ceritanya itu memang tempat ini, sekitar sini memang sangat angker. Warga sekitar itu jarang, atau mungkin pun ada beberapa orang aja lah yang berani ke tempat daerah sini. mohon maaf suaranya Bang Rohmat. Sosok apa yang pernah dijumpai Bang Rohmat sendiri, bahkan warga sekitar pun menjumpai di tempat ini, sosok apa kalau boleh tahu? Kalau saya pribadi itu punya pengalaman pernah cuma 1 kali, Mas. Iya.
itu kalau menurut saya sepertinya sosok genderuwo. Tapi kalau warga sekitar sini banyak yang cerita itu sering kadang ada seperti kayak orang Belanda pakai seragam tentara zaman dulu itu banyak sekali. Seperti kayak kalau zaman sekarang itu kayak seperti baris berbaris. Nah, jalannya itu lewat sungai kering ini yang saya tunjukkan tadi, lewat sini. Gitu. Ya. Coba kita ke sana, Mas. Mungkin kita bisa duduk-duduk di situ, Mas ya. Nyantai gitu. Saya akan sambil sedikit cerita mengenai sekitar tempat ini. Di sini ini kelihatannya dibersihkan ya, kayak carang-carang juga. Iya, gitu. Dirawat lah. Dulu-dulunya ini baru, Mas. Oh, baru. Sebelumnya nggak ada yang berani membersihkan nggak berani ya, Bang. Nggak ada yang berani. Ya, kita ngobrol di sini aja, bagaimana, Mas? Boleh. Biar kita santai, kita ngobrol, kita bahas mengenai sekitar tempat sini. Oke teman-teman, kita berada di tempat ini hanya teman-teman. Semua rekan-rekan menjauh. Jadi agar kita juga merasakan kesakralannya, kengeriannya di tempat ini. Bang Rohmat kok memilih tempat ini? Gini, Mas, soalnya di tempat ini itu sangat dikenal masyarakat di daerah sini. Ini tempat yang sangat wingit para penghuni atau mungkin makhluk halus yang ada. Jadi di sangat sekitar angker gitu ya, di sekitar sini. Kata warga sekitar sini itu sangat jahil dan sangat usil. Soalnya apa? Sering terjadi di sini waktu dulu itu kan banyak warga sini, warga daerah sini kan yang memelihara kambing itu kan banyak. Iya. Setiap dilepaskan di area ini sekitar habis asar itu kan kambing-kambing itu sama pemiliknya dicari, Mas, dikumpulkan, dibawa pulang seperti itu. Nah, itu sering kejadian, nggak cuma sekali dua kali, itu sangat sering sekali terjadi. Kambing-kambing itu kalau masuk di daerah ini tiba-tiba menghilang. Maksudnya kok bisa menghilang itu loh pada saat digembala gitu? Iya, ya makanya tadi Mas Frenda saya ajak ke sini supaya saya dan Mas Frenda sendiri mungkin bisa merasakan aura mistisnya sekitar sini seperti apa. Ya gitu. Nah, sekarang apa yang Mas Frenda rasakan setelah kita sampai di sini? Ya, yang saya rasakan tadi ya Bang Rohmat ya, seketika itu ada suara apa ya? Nah itu loh, kayak gitu loh teman-teman. Contohnya, ini kita itu berada sendiri teman-teman berdua, dan kita tidak ada siapapun yang ada di sini kecuali kita berdua teman-teman. Nah itu tadi. Nah untuk teman-teman dari tim kita itu menjauh, sangat jauh sekali teman-teman. Nah di sini tadi ada suara yang begitu keras ya, itu Bang Rohmat, di sebelah utara teman-teman. Nah dan pada saat saya masuk juga tadi ya Bang Rohmat, itu merinding sekali. Itu entah apa yang ada di sekitar kita, itu kan tidak tahu ya Bang Rohmat. Nah seperti itu, sangat ngeri lah itu. Ya, berarti kan kita dan saya di sini juga merasakan yang sama seperti apa yang Mas Frenda rasakan. Oh gitu ya. Ya. Berarti yang merasakan bukan saya sendiri gitu ya. Di sini kita disambut salah satu penghuni daerah sini. Tepatnya beliau sedang mengawasi kita di belakang kita. Ya, tapi nggak apa-apa, kita niat kesini kan nggak punya niat jelek,
niat kita baik dan kita kesini mau menunjukkan kepada mungkin pemirsa Misteri Kejawen bahwa memang benar-benar ada tempat yang mistis. Bukan hanya di sini, mungkin di tempat-tempat lain juga masih banyak tempat yang memang terkenal sangat angker dan gawat. Nah, mohon maaf Kang Romat, ini saya juga mendengar ya. Ini kan real teman-teman, tidak ada settingan sama sekali. Ini real teman-teman. Saya mendengar di sisi kanan saya ini ada suara wanita tertawa. Apakah Kang Romat juga mendengar tadi? Ya ada. Itu beliau masih di sekitar sini aja, tapi nggak apa-apa. Kita kan nggak punya niat jelek, jadi nggak apa-apa. Saya yakin kalau kita datangnya dengan baik, mereka akan menyambut kita dengan baik juga. Kalau boleh tahu Bang Romat, itu sosok wanita seperti apa? Ini ada sosok wanita yang mengawasi kita. Beliau pakai baju berwarna coklat, tapi sudah bajunya terlihat kusam melapuk gitu loh. Oh gitu. Ya, beliau juga mungkin umurnya sudah sangat tua. Karena di sini banyak mas sebenarnya, bukan hanya satu atau dua yang mengawasi kita di malam hari ini, banyak sekali. Dan mungkin mereka yang dulu waktu yang saya bilang tadi, warga sekitar sini mengembala kambing, tiba-tiba kambingnya nggak ada, dicari itu baru habis isya atau sekitar jam 8, 9 atau jam 10 iya, habis sholat isya itu ketemunya, dicari itu ketemunya habis isya, habis sholat isya itu. Iya, mungkin sekitar jam 9 itu baru ketemu. Nah, kambing-kambing itu berkumpul di sini. Seperti ada yang memang ada yang membawa, mungkin ada yang mengumpulkan, mungkin. Tapi sosok yang mengumpulkan itu sosok goib gitu ya? Iya, cerita orang-orang di sini, sekitar sini memang seperti itu. Nah, soalnya ini kan tempat sungai ini sumbernya itu berada di atas gunung sana itu. Nah, tepat di pokok sumbernya itu memang tempatnya sangat mengerikan. Ya, gitu. Mungkin selain wanita yang berpakaian coklat tadi, Bang Romat, mungkin ada sosok goib lainnya yang mungkin bisa disebutkan yang berada di wilayah ini, yang mungkin yang juga menunggu di wilayah ini. Ya, seperti yang saya bilang tadi, sekarang banyak mas yang lagi menampakkan diri. Mungkin semoga aja ada yang bisa tertangkap oleh kamera. Ada banyak sekali. Itu di sebelah barat sana juga ada. Yang saya bilang tadi, saya pernah bertemu dengan sosok hitam besar tadi itu. Beliau juga hadir di sini. Banyak sekali lah mas, pokoknya di sini ini tempatnya memang. Ya, begitu luar biasa teman-teman. Di sini soalnya saya merinding teman, merinding sekali. Nggak apa-apa, kita ya ngobrol-ngobrol, mungkin bisa jadi hiburan atau tontonan para pemirsa Kejawen, Misteri Kejawen. Nah, di sini memang kan tempatnya Mas Linda sendiri juga tahu, perjalanan kita dari pemukiman warga ke tempat ini kan memang lumayan jauh kan? Ya, lumayan jauh sekali. Ya, jadi dari pemukiman ke sini kan melewati perkebunan mangga, ada perkebunan tebu kan banyak sekali. Iya, betul sekali Bang Romat. Dan di jalan tadi waktu kita perjalanan ke sini, sebenarnya ada beberapa yang menampakkan diri. Entah Mas Linda melihat atau tidak. Nggak melihat. Mungkin bisa dijelaskan Bang Romat apa yang menampakkan diri, sehingga Bang Romat itu ada bisa menjelaskan. 3 sosok yang waktu di jalan. Iya. Di dekat. Sebelum kita masuk ke sini kan tadi ada peternakan ayam.
Ya, masuk Ya, tadi ya, betul iya, iya. sekali peternakan ayam itu Nah, tadi. waktu masuk ke gerbang peternakan ayam tadi kan di situ ada rumpun bambu Betul. sedikit, ya kan? Iya, ya. Ada sedikit rumpun bambu. Ya, di situ ada wujudnya seperti bola api. Kalau namanya menurut orang di sini, Banaspati gitu ya. ya, Banaspati. Hmm. Tapi ya alhamdulillah kita tidak mengganggu dia, jadi dia tidak mengusik kita juga. Itu sangat ngeri sekali loh Banaspati. Ya, tapi yang semua itu tergantung dari niat kita. Oh iya, betul sekali. Kalau kita niatnya baik, saya yakin pasti mereka pun juga akan menyambut kita dengan baik. Sosok yang pertama tadi. Iya. Nah, waktu kita masuk ke perkebunan ini tadi, Iya. hawanya kan Mas Rinda juga bisa merasakan sekali. Sangat berbeda. Wah, sangat berbeda dari tempat-tempat biasanya, ya, tempat-tempat yang lain gitu. Ini sangat ngeri banget gitu ya, Bang. Iya. Gitu. Di sini jadi banyak Mas. Nggak apa-apa ya, kita santai aja. Enggak, tadi sosok yang kedua ini apa Pak Romat kalau kita? Yang di jalan tadi. Iya. Setelah Banaspati tadi kan kita mulai masuk perkebunan mangga. Perkebunan mangga ini kan semua ini wilayahnya sangat luas. Ini termasuk kurang lebih wilayahnya ini berapa ratus meter gitu. Di sini kalau sekitar mungkin ada kalau 2-3 hektar ada. Wah, luas sekali ya. Ya. Di sini meliputi dari 2-3 hektar ini pusatnya atau tempatnya kerajaan, penguasanya di area sini Mas. Oh gitu ya. Makanya saya tadi mengajak Mas Rinda ke sini, kita langsung ke pusatnya. Wah, ini kata Mas Rinda tadi kan ini mau cari yang tempat yang istimewa. Disinilah ternyata Bang Romat mengajak kita ke intinya teman-teman. Iya. Pantesan saya merasakan ngeri sekali. Mas, kita lanjut ya Mas. Saya ceritakan lagi soal kambing-kambing. Iya. Itu sering Mas. Soalnya hampir setiap minggu itu ada 2-3 kali kejadian kambing-kambing itu hilang dan dicari kemana, ketemunya itu pasti di sini, di area sini. Nah, soalnya di sini penghuni di sini yang anak-anak juga sangat banyak sekali. Atau mungkin kenapa kok kambingnya warga sekitar sini kalau hilang itu ketemunya kok pasti berkumpul di sini, mungkin dibuat main-main atau buat apa sama sosok anak-anak yang ada di area sini. Sebentar Bang Roman, saya kok mencium seperti bau harus gitu ya. Iya. Itu bau apa ya kalau boleh tahu? Itu ada sulit saya untuk menjelaskannya. Yang jelas itu bau dari satu sosok lah. Kita nggak usah membahas yang itu. Bahas yang lain saja. Tapi di sini memang tempatnya asik ya Mas ya. Asik tapi ngeri Bang Roman. Ya, saya agak asik ngeri gitu ya. Nah, kita sendiri ya nggak berdua, tidak ada teman-teman yang lain yang menemani kita. Jadi kita itu sendiri di tempat yang sangat-sangat angker teman-teman. Intinya itu di sini teman-teman. Bang Roma sendiri sebagai spiritualnya ya teman-teman. Nah, dan kebetulan Mas Rinda membahas tentang spiritual. Saya juga punya pengalaman spiritual di sini Mas. Oke. Dulu sama guru spiritual saya, waktu saya pertama kali mempelajari terjun ke dunia supranatural ya. Iya. Itu dulu saya ada salah satu pembimbing spiritual saya itu
saya sempat dibikin bingung, Mas. Bingung bagaimana Pak Romat? Intinya seperti ini. Kalau dalam urusan supranatural, spiritual itu, kalau belajar ilmu atau apa laku spiritual itu kan pasti yang biasa kita dengar, yang biasa kita tahu kan belajarnya di tempat sepi, di tempat yang angker-angker, seperti itu. Iya, betul sekali. Tapi anehnya gini, Mas, dulu sama guru spiritual saya itu saya disuruh berzikir sambil belajar. Anehnya itu kok saya itu disuruh belajar di pusat keramaian. Disuruh belajar di pusat keramaian. Saat itu saya disuruh, saya harus berzikir di tempat keramaian. Di situ saya dituntut untuk fokus dan mengosongkan pikiran. Jadi intinya saya harus melepaskan hawa nafsu atau pikiran duniawi di tempat keramaian itu. Nah, itu saya sempat bingung. Mana bisa kalau kita hidup di zaman sekarang ini mengosongkan pikiran, melepaskan urusan duniawi itu di tempat keramaian. Itu kan sangat sulit dan menurut saya itu mustahil untuk dilakukan. Mustahil sekali untuk dilakukan. Itu menurut saya juga 1001 orang yang bisa melakukan. Saya menjalani itu ada beberapa, kalau 3 tahun mungkin lebih, Mas. Saya masih bingung, tapi alhamdulillah saya bisa. Dan akhirnya setelah saya bisa, saya tahu, bisa paham, dan saya tahu apa maksud guru spiritual saya. Waktu saya melakukan itu, akhirnya saya bisa melaksanakan. Dan saya bertanya kepada guru spiritual saya, kenapa kok saya disuruh di tempat yang ramai? Jawab dari guru spiritual, kalau belajar itu di tempat yang sepi, itu sangat mudah, anak kecil pun bisa melakukan. Terus? Ya. Tapi kalau kamu belajar spiritual di tempat keramaian, berzikir di tempat keramaian, kamu berusaha mengendalikan hawa nafsumu di tempat keramaian, itu kan sangat jarang orang bisa melakukan. Kalau kamu bisa melakukan di tempat keramaian, di tempat sepi, itu seperti dianggap seperti apa? Gampang, sangat mudah lah. Akhirnya saya bisa memahami. Nah, setelah itu memang benar kata guru spiritual saya. Sejak saya belajar, sudah terbiasa di keramaian. Saya disuruh ke tempat yang sepi-sepi, ya, contohnya tempat angker seperti ini itu, cepat sekali kita. Saya beradaptasi atau mungkin mengendalikan segala hawa nafsu saya itu memang sangat mudah. Hasil dari itu tadi mungkin spiritualnya seperti apa? Kalau saya tahu, maksudnya manfaatnya gitu. Begini manfaatnya, kalau kita sedikit banyak belajar tentang spiritual. Kalau kita sedang berjalan atau kita ke tempat manapun, nah di situ ada ke tempat yang wingit atau ke tempat apa, setidaknya kita itu bisa merasakan. Dan kalau ada sesuatu mungkin yang ingin berbuat jahat kepada kita, kita akan mendapat sedikit petunjuk. Nah, semua itu tetap petunjuk, semua itu yang melindungi kan tetap cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma kan dengan lantaran spiritual yang saya lakukan, jadi contohnya seperti ini, kita di sini ada sesuatu kan kita bisa merasakan mana mereka mau yang baik atau yang buruk, merasakan dan melihat. Iya, seperti betul seperti itu ya, Pak.
bagi yang melakukan itu. bagi yang melakukan, ya bagi yang melakukan. Ya, tapi seperti saya kan kalau nggak melakukan hal yang seperti Bang Romat lakukan pada seperti saat belajar, ya mungkin itu kan saya nggak bisa seperti itu ya, kan harus belajar terlebih dahulu, mungkin seperti Ya, itu. semua itu kan pasti diawali dengan belajar dan terus belajar. Iya, karena sulit loh Bang Romat hal seperti itu dilakukan. Kalau sulit nggak sulit itu tergantung dari niat kita. Iya. Terus bisa dilanjutkan untuk apa? Mungkin diceritakan untuk tempat-tempat ini sebenarnya. Ya, di sini yang saya tadi udah ceritakan. Di sini banyak sekali sosok-sosok yang mengawasi kita. Nah, di sebelah sana itu dulu saya pernah mendengar Mas cerita, katanya ya, kata orang-orang itu ada ular yang sangat besar sekali. Orang kampung sekitar sini itu Udah tahu semua ya. ya banyak yang tahu itu ularnya katanya sangat besar sekali. Dan Besarnya seperti apa? Maksudnya bisa digambarkan dengan divisualisasikan lah. Maksudnya besarnya terus panjangnya itu. kalau untuk ukurannya menurut orang-orang itu nggak pasti ukurannya, tapi katanya itu bisa melingkari satu rumpun bambu yang sangat lebar. Berarti besar Bang Romat. Iya. Katanya Kalau ular kecil itu bisa melingkari bambu, itu juga nggak mungkin itu loh. iya, Pasti dia besar dan panjang. iya, memang saat saya mendengar itu jujur di hati saya tidak percaya. Tapi saat ini saya percaya, dan saat ini juga saya melihat ular itu. Memang benar. Tapi ularnya bukan ular beneran, Mas. Oh iya, Itu di sebelah sana memang ada. di sana teman-teman. Iya. Di sebelah sana ada. Tuh, di bambu-bambu ini ya. Iya, ada. Ternyata memang bukan hanya sekedar cerita kosong, bukan hanya sekedar mitos, tapi Fakta ya. fakta. Hari ini saya mengatakan saya percaya dan saya melihat sendiri. Mungkin lain waktu kita kesini lagi, siapa tahu Mas Brenda lain waktu bisa melihat ular itu. Dan ya banyak Mas. Ini sebelah sini kan, ini kan kita di bawah seperti kayak di jurang gitu. Ini ada tebingnya sangat tinggi Mas. Di atas sana itu ada banyak tanaman pohon jati. Cuma di atas sana tempatnya bersih, tempat dirawat sama warga sekitar sini. Oh, Soalnya ditanami pohon jati. Tapi kalau di malam hari memang sangat tapi Mas Brenda bisa merasakan sendiri. Ini nggak berbahaya kan, maksudnya kalau kita berada di sini takutnya berbahaya, maksudnya buat keselamatan kita. Insya Allah tidak Mas. Insya Allah tidak. Soalnya kita kan berdua nih, gitu loh. Nggak apa-apa. Gini, kita punya Tuhan, Oh, itu iya. aja. Nggak usah punya pikiran yang Insya Allah nggak ada apa-apa. Nah, saya juga merasakan juga takut teman-teman, karena dengan Bang Romat sendiri, maksudnya takut kalau kenapa gitu ya, takutnya Bang Romat kesurupan. Maaf ya, saya nggak bisa menyembuhkan. Tapi tadi kan Mas Brenda juga semangat sekali mau saya ajak ke tempat sini. Apa mungkin Mas Brenda memang udah pernah apa belum sebelumnya dengar cerita-cerita? Ya belum pernah, baru kali ini Bang Romat saya iya. kesini. Baru kali ini. Sini banyak Mas, ini
ada yang kita tempat duduk ini memang tempatnya banyak sekali penunggunya, dan di sebelah sana, di sana ada, kalau warga sini mengatakan ada sumur, Mas. Sumur. Iya, tapi saya pernah datang ke sana, tapi siang hari saya cek itu kayak, menurut saya ya itu sebetulnya bukan sumur. Kayak kalau musim hujan kan airnya sangat deras, Mas, yang lewat sini. Iya. Nah, di situ kayak apa, air jatuh dari air terjun itu, terus yang tepat di bawah jatuhnya air itu akhirnya apa, tanahnya kayak seperti digali gitu loh, Mas. Iya, iya, betul. Itu lumayan dalam kok. Lumayan dalam. Ada kalau dalamnya 2-3 meter ada. Dalam sekali itu. Ya. Nah, di situ juga sangat, cerita orang-orang itu memang sangat juga lumayan angker lah tempatnya, sangat angker. Ada penunggunya, sosok orang tua laki-laki berjilbab panjang ada di situ katanya. Tapi untuk malam hari ini kita jangan ke sana dulu, soalnya jalannya sangat sulit. Jalannya sangat sulit. Berbahaya, soalnya kalau kita lewat malam hari berbahaya. Mohon maaf Mas. Biasanya saya tuh pernah bertanya kepada beberapa ahli spiritual. Iya. Itu kalau biasanya di pusat, maksudnya pusat suatu misal kayak kerajaan gaib mungkin seperti itu, itu dimensinya itu ketika ada orang masuk, entah itu sendiri, itu bisa berubah gitu, maksudnya bisa ke dimensinya dia. Apakah benar itu? Terkadang ya begini, kalau soal itu memang itu pernah kejadian seperti itu. Kalau untuk orang awam misalnya kayak Mas Renda datang ke satu tempat itu memang pernah ada yang terjadi, cuma enggak banyak, mungkin 1 atau 2 orang yang pernah mengalami seperti itu. Begitu. Ya, soalnya gini, dimensi kita dan dimensi mereka itu kan berbeda menjadi kesatuan. Ya, gitu ya. Soalnya ya percaya nggak percaya, memang kita itu tiap hari entah di mana aja kita kan selalu berdampingan dengan mereka. Iya pasti. Jadi kalau ada yang mau masuk ke dimensi mereka itu ya nggak segampang itu dan nggak semudah itu. Biasanya itu juga tidak direncana dan tidak direncanakan kan gitu, Pak. Seperti itu. Jadi ya memang ada, seperti apa yang Mas Linda tanyakan tadi, memang ada, tapi hanya mungkin beberapa orang saja yang mengalami seperti itu. Tapi biasanya itu yang bisa mengalami seperti itu kadang orang yang keadaan apa, lagi ada masalah, terus pikirannya itu lagi kacau. Nah, akhirnya kan jadi ke bawah apa, kayak setengah halusinasi seperti itu kan. Kalau orang pikiran lagi kacau terus pikiran kosong itu kan memang sangat mudah untuk dirasuki bangsa-bangsa atau makhluk halus seperti itu. Mungkin ada yang Mas Linda mau tanyakan lagi? Wah, ini saya penasaran banget dengan sosok apa penunggu yang ada di sini, ya kan? Ya mungkin saya nggak tahu, cuman ini saya mencium itu, selain tadi bau arus kan, itu kan tadi kan sudah hilang kan? Nah ini untuk sekarang saya mencium bau yang sangat wangi sekali. Iya, itu seperti apa ya, itu sosok apa ya kalau boleh tahu? Di sebelah sana loh Pak Roman, maksudnya baunya itu mengarah ke kanan kita. Itu ada memang di sekitar sini kan apa, tempatnya itu untuk misalnya untuk area kuntilanak itu dia ada areanya sendiri. Terus kayak genderuwo mungkin itu dia punya wilayah sendiri. Dan yang
Mas Benda tanyakan yang berbau wangi ini biasanya itu ada sosok peri. Peri. Iya. Peri Nah, yang kalau kakinya itu seperti kuda itu yang dimaksud seperti itu ya? kalau intinya ya sosoknya kayak perempuan tapi cantik-cantik kelihatannya. Iya. Memang cerita warga ada sekitar sini, sebelah timur sana ada wilayah peri. Itu memang ada. Mungkin nggak jauh mas dari sini tempatnya. Makanya sampai Mas Brenda bisa mencium wangi aroma mereka. Sosoknya bener-bener cantik ya Bang Romat. Kata orang-orang itu cantik, tapi Bang Romat sendiri pernah menjumpai sosok peri? kalau menjumpai dengan jelas itu saya belum pernah. Tapi kalau saya mencium bau wangi terus terlihat seperti samar-samar itu sosok wanita itu saya pernah. Cuma wajahnya nggak jelas gitu. Oh, belum jelas. Soalnya gimana ya? Kita sebagai orang Islam kan mungkin di kitab atau di Quran, mungkin ya ini saya soal agama saya juga masih belajar. Iya. Itu kan sudah tertulis tidak ada satu manusia pun yang bisa melihat bangsa jin, kecuali itu ada hanya bayang mereka. Pernah nggak Mas Brenda? Ya saya kan orang, maksudnya ya bener saya Islam, cuman kan saya belum mendalami secara detail tahu itu. Memang kalau pengalaman saya sering ya, yang kayak sini situ yang nampak ada di belakang kita yang menyambut yang saya katakan tadi. Selama pengalaman saya melihat sosok-sosok itu, saya belum pernah melihat wajahnya itu terlihat sangat jelas. Saya belum pernah. Cuma seperti apa kalau orang bilang sekarang blur, kabur gitu ya. Iya, kabur. Ya, itu di belakang sana juga terlihat kabur. Cuma jelas terbentuk kayak sosok tubuh ada, memang jelas. Lekuk-lekuknya itu berbentuk, itu memang jelas. Ya, kalau kita membahas soal halus atau misteri, terutama kita orang Jawa, memang di Pulau Jawa ini sangat kental dengan urusan mistis mas ya. Iya. Ya mungkin ada lagi yang bisa disampaikan Bang Romat. Apa kita coba explore ke sana mungkin? Ya bisa. Mas Brenda pegang kameranya. Ya, teman-teman kita coba beranikan explore ya teman-teman sana. Saya agak takut. Ya, sebenarnya di sini mas. Nah ini di sini yang saya bilang tadi ada salah satu sosok itu beliau tinggi besar, pakai jubah berwarna putih, tapi insya Allah bisa ditunjukkan dengan telunjuknya Bang Romat. Tepat di arah sini. Di sini ada, tapi insya Allah beliau baik dan dia tersenyum. Oh iya. Terus di lain sisi tadi untuk ularnya berada di mana? Tadi di sini. Awas banyak durinya mas. Itu kan tadi ada bambu, rumpun bambu yang sebelah situ. Oh, tadi di sebelah situ. Tapi sekarang nggak ada, nggak tahu ya. Apa dia malu mungkin melihat kita. Oh, iya. Terus untuk sosok coba kita lihat sebelah sana mas. Tadi kan saya bilang ada sumur, mungkin coba kita lihat maju sedikit saja.
saya tunjukkan lagi di sini Mas Brenda. Nah, tapi nggak bisa Mas, jalannya sulit Mas. Biar setelah pohon pisang itu, mungkin dari pohon pisang itu sekitar 200 meteran itu ada sumur yang saya ceritakan tadi, yang menurut warga sekitar sini itu adalah sumur. Tapi lain kali aja Mas, kita ke tempat sana. Ya. Mungkin bisa dipegang terlebih dahulu Bang Rahmat. Ini saya mau closing. Ya. Jadi kameramen. Ya. Oke teman-teman, di sini perlu diketahui explore kita dan pengalamannya Bang Rahmat yang berada di sini di wilayah Angker, terutama di sini tidak bisa dibuat sembarangan ya teman-teman. Ada beberapa sosok gaib yang mungkin tadi dibahas oleh Bang Rahmat sendiri teman-teman. Nah, tetap ikuti kita di channel kita di Misteri Kejawen. Jangan lupa tekan like, komen, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar muncul di notifikasi beranda kalian. Tetap ikuti kita, jangan bosan-bosan untuk menonton kita. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir mengikuti kita dari awal sampai akhir. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.